Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinar Rahmatul Farabi dengan NIM 2524 Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang UTS, remedi UTS. Pertama di sini ada soal nomor satu. Total ini diminta untuk menyimpan jumlah harga semua barang. Nanti ada jumlah sebagai integer. Line 4 itu ditujukan untuk meminta user menginputkan beberapa jumlah yang barang diinginkan. For index itu perulangan, harga float itu fungsinya untuk memasukkan input harga namun bisa dikonversikan menjadi angka desimal, fungsinya float. Total sama dengan total plus harga, yang terakhir print total belanja plus total. Itu menunjukkan variabel agar semua harga bisa dijumlahkan. Selanjutnya, misal ini contoh untuk waktu di run. Saya melakukan jumlah barang sama dengan 3, harga barangnya 1000, terus 2500, dan 4000. Maka output yang keluar 7500 dan ada titik nol agar bisa tadi fungsinya float sendiri. Saya akan nomor 2. Di sini ada function. Yang pertama ada dev, menu terpopuler pesanan. Nah, di dev di sini kita itu buat fungsi bernama menu terpopuler yang akan menerima data pesanan dari pengguna. Selanjutnya di baris daftar menu pesan slide, baris itu fungsinya untuk memecah daftar pesanan menjadi berapa kata berdasarkan spasi. Selanjutnya ada menghitung blok berulang for menu, itu fungsinya untuk menghitung berapa kali menu muncul. Nah, kalau menu udah benar muncul nilainya itu ditambah satu, kalau belum nilainya itu diisi satu. Selanjutnya ada bagian populer sama dengan string, jumlah terbanyak sama dengan nol. Nah, di sini tuh program mulai mencari menu yang paling banyak dipesan. Program membandingkan jumlah setiap menu dan menyiapkan jumlahnya paling besar. Selanjutnya itu menampilkan hasilnya di bagian eh, input hasil. Di bagian pesanan, input masukkan daftar pesanan itu untuk meminta user mengetik daftar pesanan di sini. Lalu program akan menampilkan menu yang paling populer berdasarkan hasil tahun tadi. Jadi intinya program itu ngebantu kita untuk tahu menu yang paling sering dipesan gitu dengan cara ngitung berapa banyak. Tuh, ini untuk contoh waktu di run. Di sini tentang paling banyak itu dari bakso gitu. Untuk penjelasan soal nomor 3, yaitu untuk kata unik. Nah, di sini terdapat soal untuk kata unik. N itu N itu data yang akan dimasukkan oleh user. Lalu ada kata unik dan jumlah kata. Nah, selanjutnya ada perulangan while i lebih kecil daripada n. Itu program itu minta input kita sampai jumlahnya sesuai dengan angka yang kita masukkan di awal. Selanjutnya ada apa namanya eh, mengecek dan menghitung kata. Nah, di bagian itu program itu melakukan pengecekan. Kalau kata yang baru misalkan sudah pernah muncul sebelumnya, jumlahnya jadi tambah satu. Di bagian if kata, in kata unik, index sampai dengan jumlah kata index plus satu. Tapi kalau kata di bagian else kata unik plus append kata, nah itu jika kata itu disimpan ke dalam daftar kata unik dan jumlahnya itu diisi satu. Selanjutnya di bagian setelah semua dimasukkan program menemukan fungsi print dalam kata unik itu menunjukkan jumlah kata yang berbeda. Print jumlah kata itu menunjukkan berapa kali tiap kata itu muncul. Jadi saya akan mencontohkan untuk hasil input dan outputnya. Jadi saya memasukkan 4. Ini ada HIJK, terus GHIJKL, dan HIJK, IJK, dan outputnya itu 3 dan 2 1 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan program soal nomor 4, yaitu n yaitu bersifat input, i yaitu bersifat indeks nomor satu, while i lebih kecil atau sama dengan n, itu fungsinya program akan mengulang selama i lebih kecil atau sama dengan n. Lainnya ada if i modulo 3, yaitu jika i bisa dibagi 3 dan bisa, maka tampilin tanda pagar sebanyak sebanyak indeks i itu tersebut. Selanjutnya yang else print bintang dikali i, itu kalau tidak bisa dibagi 3 itu nampilnya yang bintang sebanyak satu kali. Nah, indeks satu itu agar terus berlanjut indeks satu 2 3 dan seterusnya. Nanti saya akan bentukkan contohnya.
Di sini saya masukkan input ke 3, 5. Nah, maka di sini sudah terlihat ada 5 indeks, dan 5 ada 1, 2, dan 3 itu kelipatan 3, jadi untuk outputnya itu akan keluar pagar. Selanjutnya seterusnya begitu, jika 6 maka akan pagar lagi, dan jika 9 maka akan pagar lagi. Di bagian soal nomor 5 itu fungsi, yaitu hitung hitung skor kata sandi. Nah, dari def hitung skor simbol itu, fungsi ini tuh hitung nilai kekuatan di sebuah password variable score dimulai dari nol. Nah, variable simbol itu ada simbol khusus yang dipakai. Jadi if line kata sandi lebih besar sama dengan 8 jika skor tambah 2 jika panjang maksud 8 karakter atau lebih, maka dapat bonus 2 poin. Selanjutnya ada bagian pemeriksaan jenis karakternya, itu ada besar, ada kecil, ada angka, ada simbol, itu false semua. Hanya ada ngecek isi passwordnya, itu pakai for looping. Kalau ini kata sandi. Nah, itu kalau hurufnya besar tandai ada besar true, kalau hurufnya kecil tandai ada kecil true, kalau ada angka ada angka true, kalau simbol tandai ada simbol true. Selanjutnya ada menambahkan skornya. If ada besar, skornya itu tambah satu. If ada kecil, tambah satu. If ada angka, skornya satu. If ada simbol, skornya itu tambah dua. Selanjutnya pakai return untuk mengembalikan ke functionnya. Selanjutnya di sini ada kategorinya. Untuk menentukan kategorinya, di function kategori, if skor lebih besar dari kanan itu dikembalikan ke itu kategorinya kuat. Selanjutnya if skor lebih besar sama dengan 4 itu di return itu masuk kategori sedang. Saja ada skor lebih besar sama 2 itu masuk kategori lemah. Dan yang terakhir else itu return sangat lemah. Ini ada meminta pengguna atau user memasukkan input datanya. Terus ada perulangan lagi, yaitu for interest end, itu fungsinya untuk menghitung skor sandi, terus menentukan kategori dan menampilkan hasilnya. Nanti hasilnya dari password dan kuat. Ini saya akan langsung menunjukkan contoh input dan outputnya. Jadi saya ingin 4, terus saya masukkan password bakso sangat lemah, password bangkai angka 4 sedang, terus admin 1 2 3 dan seru kuat. Maka dan terakhir ada eh, makan 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 besar gitu. Nah, di sini ada hasil akhirnya rekapitulasinya itu, kuatnya ada satu, sedangnya satu, lemah satu, sangat lemah dan satu, jadi ada semua gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.